Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita pada pertemuan yang ketiga ini dapat hadir kembali. Ya, ini ada trio ya. Iis, Ridho dan Habib ya. Terus berempat ya, kuartet ya, ada empat. Oke, tidak masalah ya. Yang penting teman-teman memiliki semangat ya. Memang ini jam-jam rentan ya untuk ya istirahat ya, apalagi setelah asar ya. Tapi teman-teman di sini masih semangat ya untuk terus belajar ya. Itu sesuatu yang luar biasa ya teman-teman ya. Oke, ini masih ada yang udah saya admit out. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit bahas mengenai desain webnya ya. Walaupun sebenarnya mungkin teman-teman ada yang tahu lebih dalam ya mengenai web ini ya. Nah, dalam web itu ada istilah-istilah ya. Ada beberapa istilah yaitu mengenai apa itu internet ya, dari international networking ya. Nah, jadi internet itu bukan Indomie telur kornet ya. Nah, jadi internet itu adalah internet international networking, artinya jaringan komputer berskala internasional atau global yang dapat membuat masing-masing komputer saling berkomunikasi. Nah, ini contohnya sekarang ini ya. Dulu mungkin awal-awal dia hanya berupa pesan tulisan ya kayak website ya. Nah, tapi sekarang kita sudah bisa berkomunikasi secara langsung seperti handphone ya, seperti sekarang ini Zoom ya kan. Nah, ada lagi intranet merupakan jaringan komputer ya berskala kecil. Kalau intranet itu jadi kayak misalkan nih satu ruangan lab ya, satu ruangan lab. Nah, jadi dia bisa berkomunikasi satu lab itu gitu ya. Nah, hanya memiliki beberapa web server yang diperuntukkan untuk organisasi atau permudahan ya, dan digunakan sebagai sarana komunikasi antar komputer dalam organisasi tersebut ya, namanya intranet. Itu biasanya dia dalam sebuah lab ya atau dalam sebuah gedung yaitu ada ininya ada komunikasinya. Nah, lalu ada lagi namanya TCP atau IP. Nah, ya, TCP itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Artinya protokol yang terdiri dari sub protokol yang beroperasi pada lapisan yang berbeda. Ini merupakan protokol standar internet. Nah, protokol ini memberikan nomor Unix pada setiap komputer yang terkoneksi. Nah, biasanya kalau teman-teman nih internetnya nggak nyambung gitu ya, padahal on ya. Nah, biasanya IP-nya ya. Nah, itu orang-orang IT yang lebih mendalam itu biasanya tahu lah ya bagaimana cara mencocokkan IP-nya ya, IP-nya cocok atau enggak. Nah, internet protokolnya masuk apa enggak kan. Nah, itu mengenai internet protokol atau IP ya. Ini nah, lalu ada lagi URL ya, ada kependekan dari Uniform Resource Locators. Nah, ini adalah alamat ya, misalkan www itu ya, gitu. Nah, itu namanya URL-nya dan internet yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah pengenalan protokolnya dan yang kedua adalah pengenalan domain. Domain itu misalkan .com kah, .co.id ya, atau ACID ya. Biasanya itu masing-masing domain itu ada ini masing-masing ya. Misalkan kayak ACID itu biasanya buat akademisi ya, buat kampus ya. Terus kalau co-id itu biasanya punya lokal ya Indonesia. Terus kalau org ya .org itu organisasi ya. Nah, itu domainnya ya. Lalu ada lagi HTTP ya, kependekan dari Hypertext Markup Language ya, artinya protokolnya berfungsi untuk mendefinisikan ya dan menjelaskan bagaimana server dan klien berinteraksi dalam mengirim dan menerima dokumen web ya. Ada yang mau gabung ya, ini kayaknya mental-mentalan ya. Oke.
Nah, ada beberapa prinsip dalam mendesain web. Pertama, dia harus unik. Unik itu apa? Sesuatu yang berbeda, gitu ya. Unik itu tidak harus aneh ya, tidak harus aneh. Udah di ACC ya. Unik itu tidak harus aneh, tapi dia berbeda, memiliki ciri khas ya. Nah, jadi dalam mendesain suatu web ya harus adanya perbedaan atau tidak meniru ya, atau tidak menggunakan karya orang lain. Nah, jadi harus karya sendiri gitu ya. Lalu komposisinya, untuk memperindah tampilan halaman web, seorang web designer harus betul-betul memahami komposisi. Nah, jadi dia harus tahu nih, ini berita ini berita apa namanya penting atau berita yang cuma buat bercandaan aja gitu kan. Nah, jadi dia harus tahu nih ini isinya apa gitu kan, sehingga kenapa nih ada yang raise hand? Oh, karena itu ya tadi ya belum di ACC, udah ya, udah di ACC ya. Lala Permanen apa raise hand? Halo? Mungkin karena tadi ya yang belum di ACC. Oke, saya kembali lagi tadi komposisi. Jadi dalam komposisi ini kita harus tahu isi beritanya ini ya, yang ingin disampaikannya ini apa gitu kan. Berita penting atau berita yang tidak penting atau berita yang benar-benar cuma bercanda-bercanda aja. Nah, itu tampilannya beda ya. Jangan sampai ada suatu berita yang penting tapi didesain dengan desain yang itu kayak bercanda gitu. Itu misalkan apa tuh? Warnanya ya mencolok gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh kalau warna-warna mencolok itu biasanya buat hal-hal yang senda gurau gitu ya. Tapi kalau yang penting-penting itu biasanya warnanya itu cenderung redup, adem gitu ya, cenderung adem, cenderung menyejukkan ya, itu biasanya untuk berita-berita yang penting. Kenapa sih warnanya itu cenderung yang redup? Agar orang yang membaca berita itu dia tidak mudah cepat lelah matanya ya, sehingga dikasih warna yang redup-redup gitu kan. Tapi kalau untuk yang bercanda-bercandaan, yang untuk yang senda gurau ya, nah itu biasanya warnanya norak-norak gitu kan, yang misalnya mencolok mata gitu. Kenapa? Karena itu memang nggak penting-penting banget gitu, ya misalnya buat narik, buat apa ya, buat menarik doang ya, buat menarik mata gitu kan. Nah, terus juga biasanya dia beritanya pendek-pendek ya. Kalau yang senda gurau itu biasanya dia beritanya nggak panjang-panjang, pendek-pendek. Jadi orang nggak harus mantengin terus ya. Cukup melihat beberapa kali aja dia udah bisa baca semuanya ya. Nah, itu untuk yang senda gurau gitu kan. Nah, jadi dari sisi komposisinya ya, dia juga harus tahu nih, seorang yang mendesain web ini dia harus tahu ini sebenarnya webnya ini buat yang penting atau yang buat yang bercanda atau yang buat apa gitu kan. Nah, lalu simpel ya. Nah, jadi simpel itu maksudnya gampang, sederhana gitu ya. Walaupun penting atau tidak pentingnya suatu berita dalam web itu, dia jangan sampai menyulitkan orang yang membacanya. Jadi jangan sampai tuh gini, terlalu banyak tab ya, terlalu banyak tab gitu kan. Jadi ketika kita buka klik yang ini, tabnya muncul lagi, klik yang ini tabnya muncul sendiri gitu kan. Nah, itu membuat komputernya jadi cepat hang ya, karena kebanyakan yang dibuka tabnya, dan juga membuat orang yang membuka atau ingin melihat berita itu menjadi males gitu kan. Kenapa sih? Capek banget ini, dan masuk udah klik yang ini nanti lanjut klik ini lagi gitu kan. Jadi itu nggak selesai-selesai gitu kan, padahal dia pengen tahu apa sih isinya. Nah itu ya, jadi harus simpel. Hal ini ditujukan agar tampilan web terlihat rapi, bersih, dan informatif ya. Nah, jadi isi web itu dia harus bisa ada hal yang representatif di awalnya, di berandanya itu ya. Jadi di berandanya itu ada hal-hal yang penting-pentingnya gitu kan, yang membuat orang tertarik ya, membuat orang tuh tertarik. Nah, ada namanya tuh semiotik. Nah, arti semiotik adalah ilmu mempelajari tentang tanda-tanda. Nah, tanda-tanda, simbol-simbol ya, semiotik ya. Nah, misalkan simbol apa nih? Tangan begini ya. Nah, itu biasanya apa?
itu biasanya untuk meminta maaf atau eh, bahasanya lagi itu untuk merendah ya, merendah dalam artian ya tadi mohon maaf ya. Terus ada lagi gini ya, berdoa ya kan. Nah, jadi tidak harus pakai kata-kata ya. Mungkin dengan simbol-simbol tuh orang sudah mengerti ya. Nah, sekarang kan banyak tuh di WhatsApp apa di apa ya itu simbol-simbol gitu kan. Nah, dalam hal ini diharapkan pengunjung dapat dengan mudah dan cepat mengerti ketika melihat tanda dan gambar yang ada dalam suatu website ya. Nah, misalkan nih apa nih tanda di garis miring ini berarti nggak boleh dibuka gitu kan. Nah, itu harus tahu ya. Kalau ergonomis dalam suatu pendesain web adalah kepunyaan yang akan didapatkan pengunjung dan membaca kecepatan yang akan diperoleh pengunjung dalam mencari informasi ya. Nah, ini jadi dia ada sesuatu alatnya ya. Jadi ini dia bisa menghitung apa nih ya yang didapatkan pengunjung ini ketika dia buka web ini udah berapa kali dibaca nih gitu ya. Dan juga berapa kali dibuka oleh pengunjung. Nah, itu namanya ergonomis. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang desainer untuk mencapai prinsip ini ya, agar ergonomis ini tercapai ya. Nah, pemilihan ukuran font yang tepat dan mudah dibaca ya. Nah, jangan sampai ada suatu berita ya di website itu fontnya kecil banget, ya kan orang mau lihat udah malas padahal tuh beritanya penting, kan padahal beritanya itu bagus. Tapi karena fontnya itu apa namanya size-nya itu kekecilan ya terus juga fontnya itu terlalu meliuk-liuk ya. Nah, biasanya itu kan yang kalau sekarang tuh apa ya Times New Roman ya Times New Roman, Arial yang biasa digunakan di Calibri ya. Nah, itu yang normal-normal lah ya. Kalau misalnya yang udah meliuk-liuk gitu, kadang-kadang orang malas juga bacanya. Yaitu kalau untuk sertifikat, nama di sertifikat, penghargaan oke lah ya. Pakai font yang aneh-aneh yang meliuk-liuk gitu ya. Nah, tapi kalau untuk di web ya, berita, isi berita, pakainya yang normal aja kayak Times New Roman, Arial, terus pakai apa, Calibri ya, yang biasa-biasa aja gitu loh, ya. Lalu menempatkan link sedemikian rupa sehingga mudah dan dapat diakses dan yang lebih penting lagi adalah suatu website terlihat lebih informatif ya. Nah, informatif itu apa? Dia harus sering ganti beritanya ya. Apakah itu seminggu sekali kah ya? Dulu itu kan apa namanya itu apa detik.com ya. Kenapa namanya detik.com? Ada tahu nggak? Halo? Pada kemana nih? Ada yang tahu nggak kenapa namanya detik.com? Satu website. Tahu nggak? Halo, halo, halo. Tahu. Apa? Kenapa namanya detik.com? Nggak tahu ya? Karena beritanya itu akan ganti setiap detik ya. Nah, itu kenapa dia namanya detik.com? Karena dia beritanya itu kan ganti setiap detiknya tuh saking kecepatan apa namanya? Berita yang masuk kayak informasi yang masuk sampai itu per detik dia harus ganti berita tuh. Nah, makanya namanya itu detik.com ya. Nah, informatif itu biasanya kecepatan berita penggantian beritanya tuh ya. Nah, lalu fokus ya, fokus adalah hierarki prioritas dari pesan yang akan disampaikan. Nah, jadi ketika menyampaikan berita dan juga ada membuat desain, ya desain itu harus buat orang tuh jangan sampai terpecah. Misalkan gini, lagi berita yang sebelah sini nih, sebelah sininya dikasih warna yang terlalu mencolok atau font yang terlalu menarik gitu ya, membuat orang tuh jadi nggak fokus, gitu, jadi salfok ya. Nah, ini hati-hati ya salfok apa kalau kita tuh yang bikin salfok tuh apa tuh? Perhiasan ya, terus apa lagi ya, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu gitu ya, yang mencolok-colok mata lah ya, itu bikin orang salfok kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi ada berita, di sebelah kiri ada berita, kita diklik lagi kan, lanjut baca berita, ternyata di sebelah kanannya itu muncul sesuatu yang bikin orang tuh salah fokus ya. Nah, tadi yang baca yang ini, dia lupa gitu kan, gara-gara muncul yang aneh-aneh gitu ya. Nah, diharapkan pengunjung dapat memahami dan menentukan pesan mana yang lebih dulu harus dibaca atau dilihat. Nah, lalu konsisten ya. Konsisten adalah pemilihan bentuk atau style yang digunakan pada elemen-elemen perancangan web. Misalkan ya, kalau memang dia modelnya itu center maksudnya terpusat di tengah gitu ya. Terus atau dia left atau dia right ya. Maka dia harus terus kayak gitu ya. Dia model itu apa namanya beritanya itu ada di kirinya, di kanan itu gambar, maka dia harus konsisten tuh ya. Sampai buka apa namanya laman-laman yang berikutnya harus begitu terus ya. Jangan sampai di ininya left ya,
beritanya di left, gambarnya di right-nya di kanannya, tapi begitu diklik berubah lagi gitu kan. Jadi center kah atau jadi right ya, jadinya kan orang jadi pusing kan dari kanan kiri ke tengah, kanan kiri ke tengah, akhirnya ini apa sih ini, males lihatnya gitu kan. Jadi orang tuh ya males gitu ya untuk membaca berita itu karena dia tidak memiliki konsistensi ya. Nah begitu juga ya teman-teman ya, kita juga harus konsisten ya dalam segala hal ya, karena kalau tidak konsisten ya orang nggak akan bisa mengukur kita ya. Nah begitu pula dalam mendesain ya, nggak bisa terukur tuh ya kalau misalnya tidak konsisten. Oke, itu adalah sedikit mengenai desain web ya. Nah, ini sedikit mengenai webnya dan juga mengenai desainnya ya. Nah itu mengenai desainnya dan juga mengenai webnya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nggak ada, Pak. Serius nih. Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Pak, semoga sehat selalu.